Assalamualaikum saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Ini berita sudah beberapa waktu yang lalu, tapi membuat saya merenung ya. Beberapa orang yang terjerat pinjaman hutang online. Zaman sekarang ini dengan adanya fasilitas internet, segala sesuatunya jadi lebih mudah dan dipercepat. Contoh misalnya, kalau dulu saya tidak bisa bikin broadcast ini begitu saja. Saya mesti rekaman, diedit, setelah itu baru kirim ke kantor radio ya. Dan dari situ kantor radio mungkin baru memutuskan ini bagus apa enggak dan bisa disiarkan. Dengan adanya internet terjadi demokratisasi fasilitas. Semua orang bisa punya stasiun radio sendiri istilahnya dan punya stasiun TV sendiri bahkan ya, mau bikin majalah ya dalam bentuk blog, posting tulisan, suara seperti yang saya lakukan ini, podcast atau film ya dalam bentuk video di berbagai platform, YouTube, Vimeo dan lain-lain, panjang maupun pendek ya, sekarang lagi ngetren TikTok ya. Tapi semua ini juga ada efek negatifnya. Ini pedang bermata dua. Kalau dulu saya masih ingat ya, zaman saya SMA, ini tahun 90-an lah ya. Dari komputer itu harus ke sentra-sentra komputer. Wah, saya masih ingat tuh keliling-keliling glodok, cari aksesoris komputer ya, atau software atau apa keliling-keliling. Di situ ada usaha yang benar-benar secara fisik mesti dikeluarkan gitu, dan tidak hanya itu, pencarian informasinya pun sulit. Jadi mesti langganan majalah dari luar negeri, dikirim surat dengan mahal dari luar negeri, dan itu cuma segera mendapat informasi software apa yang baik, hardware apa yang baik. Zaman sekarang cuma sekedar browsing aja, bahkan dan saat saya lagi mau nonton video YouTube aja, iklan-iklannya bermunculan gitu loh, nyelip sana nyelip sini, entah itu game baru, app baru, hardware baru, sepeda baru, software baru, dan seterusnya. Dan salah satu yang menjadi mengkhawatirkan bagi saya adalah kemudahan untuk berhutang. Jadi di marketplace ya, saya kan pakai kalau pasar online itu terutama Bukalapak dan Tokopedia. Itu saya ditawarkan untuk bayar nanti dan diberi diskon. Saya diberi diskon kalau saya berhutang. Nah ini gawat ini, karena dengan promosi ini banyak yang tergiur. Saya bersikukuh udahlah, nggak usah. Karena saya mengingat di Ulangan 15 ya, ayat 6. Di mana Tuhan mengatakan bila kita tuh anak-anak Tuhan sungguh-sungguh dan dirawat Tuhan, kita akan memberikan pinjaman dan bukan meminjam. Kita akan menguasai banyak bangsa dan tidak dikuasai. Nah ini janji Tuhan loh. Janji Tuhan itu kegenapan. Ya, seperti matahari terbit di timur gitu. Jadi kalau saya berhutang, itu antara saya betul-betul kepepet ya istilahnya. Setelah itu saya akan berdoa kuat-kuat untuk mencari petunjuk dari Tuhan bagaimana solusinya dari hutang ini agar bisa dilunasi secepat mungkin gitu kan. Nah pokoknya untuk kebutuhan yang tak terduga mendadak muncul dan saya tidak siap dana waktu itu. Itu satu-satunya alasan saya berhutang. Berhutang yang bisa diterima kalau saya lihat di dunia zaman sekarang ini, itu hanya cicilan rumah dan cicilan kendaraan. Kalau saya lihat, kalau Anda belum punya rumah, Anda nyicil rumah. Anda belum punya kendaraan, Anda nyicil kendaraan. Kalau Anda sudah punya kendaraan dan mau nambah, itu aja saya udah nggak setuju kalau itu harus dicicil lagi gitu. Ya kan ada orang yang, wah saya punya mobil harian, saya pengen punya mobil keren gitu istilahnya, buat weekend, mau apa. Itu kalau saya bilang sudah nggak cocok untuk dicicil, karena itu sudah lebih kepada keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan yang perlu dicicil, ya sudah. Dan ini kebutuhan, dan kemampuan kita secara ekonomi kurang misalnya. Ya terpaksa harus
mencicil, oke lah. Tetapi selebihnya, marilah kita menabung, ya. Tuhan mengadakan perjanjian kepada kita loh. Kita akan diberkati luar biasa. Shalom, damai sejahtera sekali lagi, ya. Kalau ada utang itu nggak bisa damai. Ada yang ngejar-ngejar gitu loh, ada beban. Hanya dengan adanya dana lebih itu baru bisa damai. Dan sejahtera artinya kita punya simpanan. Jadi kalau memang kita merasa kekurangan, ini kan cuma dua kemungkinan. Satu, memang penghasilan kita terlalu rendah, atau keinginan kita terlalu banyak. Hati-hati, zaman sekarang ini banyak hal-hal yang menggiurkan tapi tidak dibutuhkan. Contoh paling sering yang saya lihat di teman-teman saya itu barang-barang koleksi gitu. Jadi ada yang demen jam tangan gitu, pengen beli terus, tambah lagi. Itu banyak loh duitnya, 1 jam memang berapa juta gitu. Tapi kalau dikumpul-kumpulin ya terasa. Bisa kebeli motor. Dan itu untuk apa pertanyaannya? Karena kalau kita bicara barang-barang seperti itu, kan tidak dibutuhkan. Karena sejujurnya petunjuk waktu di handphone pun ada gitu loh, jam dinding, di mana-mana saya kantongin handphone gitu kan. Nggak ada handphone saya nggak bisa komunikasi. Nah itu kan petunjuk waktu yang paling jelas. Jam tangan buat saya itu bergunanya cuman kalau saya nyetir betul-betul gitu ya, jadi cepat gitu ngelihatnya. Karena jam dashboard di mobil saya agak-agak susah dilihat gitu, udah mulai error. Nah, jam tangan itu sangat membantu untuk hal-hal sekilas saya harus tahu jam waktu berapa. Nah itu membantu. Karena kalau ngeliat handphone pasti itu juga bahaya. Nah ngomong soal handphone itu juga kemudahan kredit, cicilan, tukar tambah. Jadi ada suatu nafsu untuk memiliki yang lebih baru, lebih keren, lebih canggih. Yang sebetulnya sungguhkah dibutuhkan? Coba pikir deh, barang-barang ini betul-betul dibutuhkan atau cuma keinginan gitu. Karena saya dibombardir iklan ya, untuk handphone model terbaru tuh non-stop. Sementara handphone saya masih 100% baik. Tidak ada masalah sama sekali. Oke lah, baterainya kapasitasnya mulai agak-agak turun gitu ya. Namun juga dipakai, charge discharge setiap hari kan. Jadi kapasitas baterai mulai menurun. Tapi setelah itu, tidak ada sedikit pun keluhan dari performa. Tidak ada penurunan kinerja, kameranya juga nggak rusak, ya kan? Prosesornya juga masih bagus. Saya bisa edit video bahkan di handphone ini walaupun sulit ya karena layarnya kecil gitu. Tapi bisa dilakukan. Nah ini kembali lagi makanya mereka berpacu. Jadi produsen sekarang ini berusaha memacu nafsu, ya, ambisi untuk mengalahkan logika. Hati-hati makanya. Jangan sampai terjebak jerat hutang. Karena sampai kalau kita terjebak jerat hutang, secara rohani kita melepas loh kuasa Tuhan dari atas kita. Kalau kita anak Tuhan kan kita tidak berhutang. Ya ini kan termasuk godaan, jauhi makanya. Menjerat kita gitu, jeratan si jahat ini. Saya sedih gitu ngeliatnya, beberapa rekan kita ada yang terjebak hutang sampai berlarut-larut. Dan saya baca di media-media juga ada yang sampai dijebak berpuluh-puluh juta gitu dengan bunga yang luar biasa tinggi. Saya pernah kena berhutang. Waktu itu saya belum ada kerja dan kita masih harus makan kan, sampai tabungan habis semua. Ya saya terpaksa berhutang kartu kredit, membayar cuma cicilan minimal. Tetapi pada akhirnya begitu kami mendapatkan penghasilan, kami bayar semua sampai lunas. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, kami mampu melunasi semuanya tanpa ada sisa secuil pun. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Karena saya tidak membatasi Tuhan. Saya cuma mohon solusi dari Tuhan. Saya mohon pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga saya dan menyelesaikan masalah ini. Dan Tuhan berikan. Mari kita semua bertekun ya kembali, bekerja dan berdoa. Ora et labora,
dan jauhi godaan dan jerat dari si jahat. Sekedar tips ya, berkat Tuhan dengan godaan setan tuh terbalik siklusnya. Berkat Tuhan itu biasanya pahit di awal, manis di belakang. Mirip seperti saya latihan. Kalau saya angkat beban, itu sakit-sakitan di badan di awalnya. Tapi setelah saya terlatih, saya jadi kuat dan gak sakit-sakitan lagi. Kalau jerat setan itu terbalik, manisnya di awal, sakitnya di belakang. Di awal Anda dapat barang, kayaknya mudah, setelah itu Anda terjebak hutang itu, terjerat lama, dan gak lunas-lunas, jadi beban, masalah berlarut-larut, sakit kepala. Sementara barangnya udah rusak. Hati-hati. Ya, itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Alaikum Shalom.